Perkenalkan, saya Maulidi Alfanita Zain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman jurnal terkait dengan global working. Untuk judul yang saya ambil, di sini adalah Flexible Global Working Arrangement, an Integrative Review and Future Research Agenda. Yang pertama terkait dengan latar belakang, di sini terbagi menjadi 4 poin, yakni akselerasi globalisasi dalam beberapa dekade terakhir, ditambah dengan adanya perubahan demografi, geopolitik, ekonomi, dan teknologi informasi, serta peningkatan kemudahan perjalanan internasional yang membuat penugasan ekspatriat yang berkelanjutan. Dari hal di atas, maka muncullah bentuk-bentuk lain yang disebut Flexible Global Working Arrangement atau VGWAS atau peraturan kerja global yang lebih fleksibel. Munculnya VGWAS disandingkan dengan kebutuhan multi-international enterprise untuk mengejar struktur yang lebih gesit, serta keinginan untuk meningkatkan transfer pengetahuan yang lebih efektif dan efisien. Multinational enterprise terus berkembang mengikuti strategi diversifikasi internasional sambil berusaha menjaga keseimbangan antara integrasi global dan daya tangkap lokal. Oleh karena itu, penting adanya penelitian terkait dengan pola kerja internasional, kerja global, pengalaman kerja global, serta peraturan kerja secara global. Yang selanjutnya terkait dengan tujuan penelitian, di sini JOS 2020 adalah menawarkan tinjauan sistematis dan integratif pertama dari 100 artikel terkait Flexible Global Working Arrangement. Yang selanjutnya terkait dengan kajian teori, di sini dibagi menjadi beberapa, yakni Flexible Global Working Arrangement, yakni situasi di mana karyawan secara fisik terlibat bekerja secara internasional sebagai peran substansi mereka untuk periode waktu yakni 1 hingga 1 tahun. Yang kedua adalah expatriate yang merujuk pada karyawan yang melakukan perjalanan untuk tugas secara singkat. Yang selanjutnya adalah komuter internasional, didefinisikan sebagai karyawan yang bepergian dari negara asal ke tempat kerja di negara lain yang biasanya setiap minggu atau 2 mingguan. Pada hal ini, biasanya karyawan akan pulang secara berkala. Yang selanjutnya adalah international business traveler. Biasanya digambarkan sebagai mereka yang bekerja sebagai komponen utama mereka adalah perjalanan bisnis, sehingga melibatkan perjalanan dari beberapa hari hingga 3 minggu. Dan yang terakhir adalah short-term international assignments, yakni karyawan yang melakukan tugas internasional yang lebih lama dari perjalanan bisnis tetapi lebih pendek dari ekspatriat tradisional. Padahal ini juga belum ada kesepakatan untuk durasi. Yang selanjutnya terkait dengan metode penelitian, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah JOS menggunakan 3 database yang paling dipercaya untuk menyediakan cakupan yang memadai, yakni menggunakan koleksi inti Web of Science, Scopus, serta sumber bisnis ABS Cohost. Untuk yang kedua, dalam pencarian artikel, di sini ditetapkan 3 kriteria. Yang pertama yakni artikel jurnal peer review, yang kedua, artikel harus ditulis menggunakan bahasa Inggris, dan yang ketiga, setidaknya memiliki satu dari istilah pencarian yang dibutuhkan. Yang selanjutnya, untuk menunjukkan secara lebih eksplisit konteks IHRM yang lebih luas, dan pada akhirnya menarik implikasi untuk pengelolaan VGWA yang efektif, maka di sini diambil 2 fokus. Yang pertama adalah aspek-aspek strategis dan organisasi sebagai fungsionalitas intra dan antar perusahaan dari perbedaan bentuk global working yang menggambarkan penciptaan nilai kegiatan. Dan yang kedua adalah penghancuran nilai, di mana di sini mempertimbangkan implikasi yang lebih pribadi dan menyoroti potensi sisi negatif dari VGWA. Untuk yang selanjutnya, hasil penelitian, di sini ada 2 pembahasan penting. Yang pertama, fleksibel penciptaan nilai, yakni fungsi peraturan kerja global yang fleksibel. Di sini ada 4 poin utama. Yang pertama, pekerja global yang fleksibel dapat menciptakan, menerapkan, dan mempertahankan inovasi di berbagai unit bisnis. Yang kedua, pekerja global yang fleksibel menuntut karyawan untuk gesit mempelajari keterampilan global baru dan mengembangkan pola pikir secara global. Yang selanjutnya, pekerja global yang fleksibel akan memperkuat ikatan sosial dengan mengurangi jarak organisasi baik di tingkat intra ataupun antar perusahaan. Dan yang terakhir adalah serangkaian kegiatan dapat mengarah pada penciptaan nilai yang selanjutnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi organisasi, wilayah, dan negara secara lebih luas. Untuk poin yang kedua adalah penghancuran nilai. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama, menegaskan bahwa perjalanan bisnis internasional menimbulkan berbagai risiko kesehatan di luar penyakit menular.
Yang kedua, dari aspek psikologis, ditemukan bahwa EBTS mengalami tingkat stres yang lebih tinggi sebagai konsekuensi dari perjalanan panjang mereka dan seringnya bergantian tanggal dalam perjalanan. Dan yang terakhir adalah dari segi aspek sosial, harus diakui bahwasannya VGWA pasti mempengaruhi kehidupan pribadi karyawan, termasuk hubungan kekerabatan, persahabatan, dan komunitas global working. Selanjutnya, dapat diambil kesimpulan untuk hasilnya. Yang pertama adalah menggambarkan bahwasanya implikasi kesehatan dan kesejahteraan yang dapat muncul dari flexible global working arrangement. Yang kedua, penelitian JUS 2020 juga menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pekerjaan global bisa menjadi pedang bermata dua yang agaknya diabaikan karena mereka dapat memberikan nilai yang signifikan tetapi tidak direalisasi untuk M&A di samping konsekuensi tersembunyi dan merugikan bagi individu. Kekurangannya yakni kurangnya wawasan tentang fungsi SDM, serta kurangnya masukan atau pengawasan baik di tingkat strategis atau operasional. Dan yang terakhir, JUS 2020 menemukan bahwa ada kekurangan hubungan strategis dengan mobilitas global dan atau fungsi SDM. Mungkin itu tadi rangkuman artikel dari MSDM yang saya review sebelumnya. Di sini saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.